Kemudian yang kedua, sampai hari ini Pak Menteri kan tadi menyampaikan laporan-laporan itu tahun ini meningkat bagus, 99% dana BOS, dan itu kan memerlukan orang-orang yang harus memberikan laporan, termasuk untuk pengelola-pengelola dapodiknya. Nah ini yang rupanya tidak masuk pada pengangkatan P3. Kalau saya boleh mengusulkan Pak Menteri di dalam forum ini, P3K ini juga diberikan ruang kepada tenaga kependidikan, jangan hanya kepada nyatok. Karena tenaga kependidikan itu juga mempunyai kunci, mempunyai keikutsertaan untuk bisa ketertiban administrasi dan yang lain sebagainya. Saya kira formasi ini perlu dipertimbangkan. Nomor 5 ya. Oke. Nomor 5. Mendorong Kemendikbud untuk membuat komposisi tenaga kependidikan dalam seleksi P3K tahun 2021 mengingat urgensi dukungan tendik. Ini memang jatahnya dari Kemenpan RB bukan tahun ini. Bukan, jadi kami mesti terencana dulu sama kayak sebelumnya, karena ada stepnya. Untuk 2021 ini kita fokus dulu tetap di yang guru dulu Pak, karena memang berat sekali yang kita harus ini kan pengelolaannya. Jadi itu untuk kesempatan berikutnya, di tahun berikutnya. Iya betul. Tidak bisa di 2021 kan ya? Nggak bisa Pak, kan harus ada stepnya dulu. Nanti itu bisa diajukannya untuk formasi berikutnya. Formasi berikutnya itu kan kita pengajuannya itu di Agustus 2021 ini, tapi untuk berikutnya. Mana kalimatnya menjadi seperti apa Mbak, supaya jadi untuk Pak, seleksinya itu pada tahun berikutnya itu betul itu Pak. Nah, artinya Agustus dan bulan berikutnya itu seleksinya tetap utuh untuk P3K yang pendidik. Iya. Kan tadi ada 3 kali seleksi. Pendidikan. Oke. Lalu untuk tenaga kependidikan itu sudah di dalam perencanaan untuk tahun 2022 kah? Betul Bu, betul. Ada kepastian bahwa di situ akan ada perekrutan untuk tenaga kependidikan? Itu kan diskusi dulu dengan kementerian yang terkait. Belum berarti. Nah, Belum berarti ada. kan belum. Nah, Iya. ini yang kita khawatir justru. Mungkin catatannya yang harus dipertegas saja, Nah, Pak. itu bagaimana kalimatnya supaya ini gimana Mbak Esti? Supaya kita juga bisa mengevaluasi. Jadi menurut informasi dari Dirjen GTK bahwa formasi itu diberikan untuk guru untuk 2021, sedangkan untuk tenaga kependidikan belum 2021. Betul. Bukan 2021. Nah ini masih harus ada proses diskusi dengan Kemenpan RB. Betul. Berarti kalimatnya seperti apa? Jadi saran aja Pak Ketua. Ya silakan. Menurut jumlah komposisi guru dan untuk dan dipersiapkan untuk tenaga kependidikan honorer pada tahun 2020. Pendataan di tahun 2021 ya, pendataan dan untuk pelaksanaan tahun 2022. Ya, betul. Harus dipertegas. Oke, silakan kalimatnya diusulkan saja, Mbak Esti. Oke, silakan Bu. Komisi 10 DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk membuat komposisi tenaga kependidikan di tahun 2021 dalam persiapan seleksi PPPK pada tahun 2022. Jadi jangan tahun berikutnya Allah alam bisawab. Ya, jangan pakai tahun berikutnya. Nah, berikutnya itu 2025 di tahun juga bisa. 2021 Pak Nurdin 21. seleksi. Jadi karena gini, sekarang udah 2021. posisinya kan karena mau dilaporkan di Agustus 2021, maka harus dibuat dari sekarang dong. Iya betul. Kan dalam seleksi PPPK 2022 mengingat urgensi dukungan. PPPK-nya 2022. Tahun 2022, iya. Makasih. Mendorong Kemendikbud RI untuk membuat komposisi tenaga kependidikan di tahun 2021 dalam seleksi P3K tahun 2022. Bagaimana Pak Iwan? Pak Ketua, boleh kita usul ada Panselnas nggak di situ Pak? Jadi artinya kan dalam melakukan ini kan seleksi ASN ya Pak, berarti kan ada Panselnas. Jadi artinya mendorong Kemendikbud untuk
berkoordinasi dengan Panselnas mungkin Pak ya. Mendorong Kemendikbud untuk berkoordinasi dengan Panselnas. Panselnas betul Pak. Itu semuanya. Panselnas ASN. Panselnas ASN ya. Silakan Bu. Jadi gini, kalau berkoordinasi dengan Panselnas adalah amanat dari pembuatan komposisinya. Kalau nggak ada komposisinya, koordinasi sama Panselnas buat apa? Yang paling penting itu harus yang di awalnya adalah memang ada niat baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk sudah membuat komposisinya. Komposisi tenaga kependidikan dalam seleksi buat P3K 2022 versi Kemendikbud seperti apa, baru nanti berkoordinasi dengan Panselnas gitu. Desainnya yang didorong oleh Komisi 10 adalah desainnya, bahwa berkoordinasi itu adalah sebuah kewajiban sebagai tindak lanjut dari desainnya. Kalau kita nggak punya desainnya repot juga Pak. Jadi bahwa itu nanti adalah ikutannya, tetapi desainnya itu harus diselesaikan dulu di tahun ini gitu. Jangan sampai nanti kelewat. Kalau udah kelewat, makin yang dikhawatirkan Mbak Esti dan dikhawatirkan kita semua nanti akan terjadi gitu. Jadi bagian dari lobby bapak-bapak itu ke Kemenpan RB adalah hasil dari rapat di Komisi 10 gitu. Jadi ini bagian dari dorongan pegangannya. Karena kan hasil dari kesimpulan rapat di komisi itu adalah satu keputusan yang mengikat pemerintah dan DPR. Berarti kan ini harusnya bisa dijadikan dasar untuk dibawa Kemenpan RB. Terima kasih pimpinan. Izin Ketua. Iya, Kami setuju Pak dengan jadinya seperti tertulis sekarang gitu juga ya? nggak apa-apa. Tapi satu hal ini guru pendidikan agama dan olahraga udah nggak perlu disebut lagi kan? Karena udah masuk. Oh, udah masuk ya? Udah masuk tahun ini ya. Oke. Nah, jadi udah nggak. Guru pendidikan agama dan ini sudah masuk sehingga tidak perlu, dan ini tinggal tenaga pendidikan, dan ini sepihak memang Pak Iwan. Jadi ini sepihak kita, artinya DPR dengan Kementerian. Nah, kemudian selanjutnya monggo artinya koordinasi dengan ini segala macam Kita perjuangkan. Panselnas ya. Jadi Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk membuat komposisi tenaga kependidikan di tahun 2021 untuk seleksi P3K tahun 2022, mengingat urgensi dukungan kinerja Tendik dalam proses administrasi pada satuan pendidikan seperti input dan update data pokok pendidikan Kepudik. Saya kira itu contoh saja. Cukup ya? Oke.